Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kali ini sudah memasuki pembelajaran 5 anak-anak ya. Ya anak-anak, sebelum menyimak pembelajaran hari ini anak-anak, kami harapkan ya untuk sarapan terlebih dahulu, nanti biar fresh kita masuk apa yang kita jelaskan nanti ya. Ya, kita masuk di pembelajaran ke-5 ya anak-anak. Mari kita simak ya pembelajaran kelima. Di situ ada gambarnya itu ya. Tuh, pembelajaran 5 ya. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong ya. Iya, ayo amati ya. Ini ada gambar makanan yang terbuat dari singkong. Waduh, enak ya ini ya. Ini ada, ini mungkin ya singkong godok ya, singkong godok ya, singkong telo ya. Ini dibuat apa? Ya sunduan ya. Ini dibuat keripik singkong, telo goreng ya. Ini buat apa ini ya? Masuk anu ini ya, lumpia. Ini ya mie ya. Ya, apakah kamu mengetahui berbagai jenis makanan lain yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu ya? Tuh, kamu bisa mencari informasi apa saja makanan yang bisa terbuat dari singkong ya. Misal ada singkong singkong coklat ya, singkong coklat. Misalnya singkongnya nanti dalamnya isinya dimakan ada coklatnya, enak ya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk halaman berikutnya. Ya, ini diskusikan dengan temanmu, tulislah hasil diskusimu ada kolom berikut ya. Ini tidak ya. Bawahnya ini, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong ya. Singkong, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong punya potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat ya. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong ya, godong telo ya. Kemudian hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran dan bagian daun dan kulit itu bisa digunakan sebagai makanan ternak ya. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka ya. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, comro, misro, ya apa itu ya? Aduh, baru tahu ini ya. Getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi bagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil industri rumahan hingga pabrik ya. Ya, kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Ini tugasnya ini yang ditunggu-tunggu ya. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi.
Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan ya. Ya, ini ditulis soalnya ya. Tulisnya yang rapi, pelan-pelan ya, biar bagus. Tuh, soalnya ini. Kemudian bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Apa jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Itu juga kamu jawab. Bagaimana singkong dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Dibuat apa tadi? Ya. Yang terakhir, diskusikan jawabanmu dengan teman satu kelompok. Ini tidak usah dikerjakan ya, cara diskusi. Kemudian masuk ke halaman selanjutnya ya. Ayo berlatih ya. Ini. Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Ya, selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaatkan penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hingga hemat bahan bakar 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Ya, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Ya, tuh. Ya, wah, ternyata singkong juga bisa dijadikan energi alternatif, bahkan bisa menghemat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20% ya. Tuh. Perhatikan kembali pernyataan berikut ya. Penggunaan energi alternatif dari singkong atau bioetanol dapat bahan bakar sekitar 1/5 atau 20%. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi pecahan? Nah, maaf. Apakah kamu tahu cara mengubah pecahan menjadi persen dari pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Itu persen, tandanya seperti ini persen ya. Ya. Adalah nama lain dari per 100 ya. Kita ketahui bahwa 100% sama dengan 100/100 sama dengan 1. Sehingga 1 sama dengan 100%. 1/1 sama dengan 100/100 sama dengan 1 sama dengan 100%. Perhatikan hal berikut. 3/3 sama dengan 300/300 sama dengan 1 sama dengan 100%. Ya. 13/13 sama dengan 1300/1300 sama dengan 1 sama dengan 100%. 125 sama dengan 125.000/125.000 sama dengan 1 sama dengan 100%. Ya, cara mengubah pecahan menjadi persen. Ya. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Cara penyelesaian. Ubah penyebut menjadi 100. 1/5 sama dengan titik-titik per 100. Bagi 500 dengan 5. Penyebut dapat dan kalikan dengan 1 pembilang ya. 100 dibagi 5 berapa? 20 ya. Kemudian 20-nya ditaruh yang
atas ini jadi 20% ya, gitu ya. Itu tadi. Ya, 27 seperti itu. Mari kita simak dulu ya anak-anak ya. Ini. Mau loncengnya ya. Oke, kita mulai ke cara yang pertama. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan persen ya. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, cara yang pertama ini kita akan mengalihkan pecahan ini dengan persen, yaitu per 100. Caranya kita tulis 3/4 dikali, karena persen artinya per 100, maka dikali 100%. Sama dengan kita kalikan 3 dikali 100, yaitu 300 per penyebutnya 4. 300 per 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Maka 3/4 sama dengan 75%. Oke, satu contoh lagi. 9/20 sama dengan titik-titik persen. 9/20 kita kalikan dengan 100%. Maka 9 dikali 100 yaitu 900 per 20. 900 dibagi 20. Ini karena sama-sama ada nolnya, pembilang dan penyebut. Untuk memudahkannya kita bisa mencoretnya. Kita coret satu nol yang di atas dan juga yang di bawah. Sehingga tersisa menjadi 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka 9/20 sama dengan 45%. Itu tadi cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails. Soalnya yaitu 3/25 sama dengan titik-titik persen. Nah, di cara yang kedua ini, kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yang hasilnya adalah 100. Maka kita lihat dari penyebutnya dulu. Kan persen, jadi persen itu artinya per 100. Maka 25 kita kalikan berapa supaya hasilnya 100? Kita kalikan dengan 4 ya. Maka pembilang dan penyebut dikali dengan 4. Kita kalikan 3 dikali 4, 12. Dan 25 dikali 4, 100. Maka 3/25 sama dengan 12%. 1/5 sama dengan titik-titik persen. Kita kalikan dengan bilangan berapa yang sama supaya penyebutnya 100. Ya berarti 5 dikali berapa biar 100? 5 dikali 20. Maka kita kalikan dengan 20. Sama dengan 1 dikali 20, 20. Dan 5 dikali 20, 100. Maka hasilnya adalah 20%. Itu cara yang kedua. Kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Soalnya yaitu 4/50 sama dengan titik-titik persen. Cara yang ketiga, kita lihat dari sini, persen tadi artinya adalah per 100. Berarti dari sini 100 dibagi 50 ya. Kemudian ke atas sini dikalikan dengan 4. Kita tulis di bawah, kita salin sama dengan, jadi dari sini 100 dibagi 50, ke atas dikali 4. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2 ya. Terus kemudian dikali 4 ya, ingat. Jadi 100 dibagi 50, 2, kemudian dikali 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka 4/50 itu sama dengan 8%. Satu contoh lagi untuk cara yang ketiga. 3/20 sama dengan titik-titik persen. Sama seperti yang tadi ya, arahnya dari sini ya. Berarti 100 dibagi 20 ya, dikalikan dengan 3.
Kita salin ke bawah, 100 dibagi 20 dikali 3. 100 dibagi 20, berapa hasilnya? 100 dibagi 20 adalah 5. Sedang kemudian dikalikan dengan 3, maka hasilnya menjadi 15. Maka 3/20 sama dengan 15%. Nah, itu tadi 3 cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya yaitu kita ubah persen ke pecahan biasa. Di sini sudah ada yaitu 62% sama dengan titik-titik per titik-titik. Tadi persen itu artinya adalah per 100. Maka kalau kita ubah 62% itu sama dengan artinya 62/100. Nah, perhatikan ini sudah menjadi pecahan biasa. Namun, ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilin ya. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita bagi dengan 2. Ya, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Sama dengan 62 dibagi 2 hasilnya adalah 31 dan 100 dibagi 2 adalah 50 sehingga 62% pecahan biasanya menjadi 31/50. Satu contoh lagi yaitu 75%. 75% sama artinya dengan 75/100. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bisa dibagi 5, bisa. Nah, dibagi 3 bisa ya, 75 bisa dibagi 3. Dibagi 5 juga bisa, dibagi 25 juga bisa. Maka kita hitung dengan bilangan yang paling besar saja ya. 75 dibagi 25 itu hasilnya adalah 3. Dan 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 75% pecahan biasanya adalah 3/4. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kali ini. Cara untuk mengubah pecahan biasa ke persen dan sebaliknya persen ke pecahan biasa. Tadi sudah ada 3 cara. Kalian boleh pilih mana yang termudah menurut kalian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Ya, Nana, seperti itu tadi penjelasannya ya. Kita masuk ya. Masuk di halaman selanjutnya ya. Di halaman selanjutnya ini tugasnya ya. Ubah pecahan menjadi persen 3/4. Kan per 100. Ya tadi caranya misal kalau saya ya 4 ping piro ya iso 100. Kita berarti 25. Wow, yang atas juga itu 25 per 3/4 kali 25/25 sama dengan 75/100 sama dengan 75% ya. Ini tugasnya ya. Ubah pecahan menjadi persen. Kemudian tugasnya lagi cara mengubah persen menjadi pecahan. Contoh 50% sama dengan 50/100 sama dengan ubah pecahan menjadi bentuk yang paling sederhana berarti 1/2 ya. Ubah menjadi bentuk pecahan 35% berapa ya? Misal 35 contohnya ya 35/100 ya, seperti itu. Kemudian sama dengan bagi piro ya, misal 5. 35 bagi 5 7, 100 bagi 5 20 berarti 7/20 ya. Seperti itu contohnya ya, itu tugasnya sampai ini ya. Kemudian selesaikan soal cerita berikut ya, soal cerita berikut. Soalnya ditulis ya, Pak Tagor biasanya mengisi tangki sepeda motornya dengan bensin sebanyak 28 liter dalam sebulan. Setelah menggunakan energi alternatif bioetanol, Pak Tagor menghemat bahan bakar sekitar
1/4 dari biasanya. Berapa persen penghematan yang dilakukan Pak Tagor ya? Tuh ya. Ya, tuh gasnya yang soal cerita ya. Kemudian nah ini. Yang ini tidak usah dulu ya. Itu tadi soal cerita yang atas ya. Ayo bernyanyi. Kamu akan menyanyikan syair lagu Kring Kring Ada Sepeda ya. Secara berpasangan ya, karena kita belum bisa bertatap muka ya. Nanti kalau waktu tatap muka kita nyanyi bersama di kelas ya anak-anak ya. Kring kring ada sepeda ya, seperti itu. Nanti bersama-sama nanti kalau sudah kita bisa tatap muka atau masuk ya. Kita nyanyi pasti ya kita senang ya karena kita rindu ya bertemu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru lainnya juga begitu ya. Ya, itu tadi ya tugasnya. Ya, sampai sini nanti jika ada kesulitan anak-anak bisa bertanya kepada Pak Edo ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika anak-anak keluar ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan ya dan sebagainya agar kita selalu sehat ya. Jangan lupa untuk disiplin mengerjakan tugas ya, agar kita nanti bisa apa? Bisa ingin meraih cita-cita yang kita inginkan ya. Amin amin semoga cita-cita anak-anak bisa tersampaikan yang cita-citanya mesti jadi apa, misal jadi polisi, guru, TNI ya dan lain sebagainya, arsitek atau yang lain-lain ya anak-anak ya. Ya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.